Berapa yang diberikan untuk kuota haji reguler dan berapa untuk haji khusus? Sedangkan untuk haji khusus itu besaran setoran awalnya minimal ditentukan adalah sebesar, kalau misalnya BP ditentukan 54 juta, maka yang harus disetorkan oleh calon jemaah haji untuk setoran lunas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang lalu telah saya sampaikan tentang persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada saat ini kita sedikit belajar tentang jenis-jenis penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa kita harus belajar jenis-jenis penyelenggaraan ibadah haji? Karena sebagai calon jemaah haji, mana yang akan kita pilih untuk mendaftar haji? Tentu ini disesuaikan dengan kondisi kita, baik kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan kondisi-kondisi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Sahabat-sahabat sekalian, kalau dilihat dari sisi penyelenggaraan ibadah haji, maka ada dua jenis haji. Yang pertama adalah penyelenggaraan ibadah haji reguler dan ada penyelenggaraan haji khusus. Lalu apa bedanya kedua jenis penyelenggaraan ibadah haji ini? Yang pertama dari sisi kuota. Untuk haji reguler maupun haji khusus, kuota ini sama-sama dari kuota resmi pemerintah Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, yang kemudian diikat dengan yang namanya MOU, Memory of Understanding. Yang ini kemudian dibagi menjadi dua, kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Berapa yang diberikan untuk kuota haji reguler dan berapa untuk haji khusus? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa kuota haji khusus adalah 8% dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tadi. Jadi kalau misalnya kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000, maka untuk kuota haji reguler 203.320 dan untuk haji khusus sebanyak 17.680. Ini dari sisi kuota. Kemudian dari sisi pelayanan. Kalau haji reguler itu pelayanan diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dalam beberapa tahun terakhir itu diberikan oleh Kementerian Agama. Sedangkan untuk haji khusus, pelayanan diberikan oleh PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Tentu berbeda ya, karena ini satu pemerintah, yang satu adalah travel haji khusus atau yang namanya adalah PIHK tadi. Kemudian dari sisi biaya, kalau untuk haji reguler biayanya tentu lebih murah dibandingkan dengan haji khusus. Biaya itu ketika mendaftar, jemaah diwajibkan memberikan setoran awal melalui bank penerima setoran yang ditentukan oleh BPKH. Jadi untuk haji reguler sampai dengan saat ini masih berlaku aturan setoran awal adalah sebesar 25 juta, sehingga yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi haji. Inilah yang nomor antrian yang nanti akan menentukan kapan dia akan berangkat menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan untuk haji khusus itu besaran setoran awalnya minimal ditentukan adalah sebesar 4.000 US dollar. Sedangkan setoran lunas, kalau haji reguler itu tergantung berapa BP yang ditentukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Ya. Nanti atas dasar rapat panja antara pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan DPR, maka ditentukan berapa BP-nya. Nah, BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Maka kalau BP-nya sudah ditentukan, baru kemudian calon jemaah haji bisa menyetorkan ke BPKH. Untuk haji reguler, dia dibagi menjadi dua, yaitu BP itu yang dibayar oleh calon jemaah haji dan nilai manfaat, yaitu yang dibiayai oleh BPKH melalui Kementerian Agama. Jadi ada BP dan ada nilai manfaat. Jadi kalau misalnya katakanlah 90 juta, maka berapa BP-nya, berapa nilai manfaat. Kalau misalnya BP ditentukan 54 juta, maka yang harus disetorkan oleh calon jemaah haji untuk setoran lunas adalah 54 juta dikurang setoran awal 25 juta, yaitu sama dengan 29 juta. Ini tarif secara rata-rata. Nah, tetapi nanti ada ditentukan tarif per embarkasi. Embarkasi Aceh, embarkasi Medan, embarkasi Padang, embarkasi Batam, dan seterusnya sampai ke embarkasi Makassar. Nah, setoran awal disetorkan ketika jemaah itu mendaftar dan setoran lunas dibayarkan oleh jemaah ketika jemaah sudah dipanggil
untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi bagi haji khusus, ini tentunya biayanya lebih mahal dibandingkan dengan biaya haji reguler. Tadi ditentukan bahwa setoran awalnya sebesar $4.000, tetapi untuk setoran lunas maka tergantung berapa yang diberikan oleh travel. Tapi ada ketentuan minimalnya yaitu $8.000 PPIH-nya. Sehingga kalau setoran awalnya $4.000, setoran lunasnya $8.000 dikurang $4.000, tergantung pada tarif yang ditentukan oleh travel. Kalau travelnya menentukan minimal $10.000, maka yang harus disetor oleh calon jemaah haji adalah $10.000 dikurangi $4.000, yaitu sama dengan $6.000. Ini terkait dengan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Kemudian dari sisi living cost, ya, setiap jemaah haji reguler dia mendapatkan living cost. Dulu pernah diberikan sebesar 1.500 Saudi Arabian Real. Tetapi belakangan sudah berbeda ketentuannya. Pernah diberikan 250 real dan tentu besaran ini tergantung pada kesepakatan di dalam rapat panja antara pemerintah dengan DPR. Kemudian masa tinggal. Untuk haji reguler rata-rata masa tinggal selama 41 hari. Ini terkait dengan slot penerbangan dari GAKA Arab Saudi. Jadi karena antrian penerbangan, maka jemaah haji Indonesia tinggal di Arab Saudi selama 41 hari. Sedangkan untuk haji khusus, masa tinggal di Arab Saudi lebih singkat, yaitu berkisar 28 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Kemudian waiting list. Untuk haji reguler, waiting list tentunya saat ini berkisar sekitar 20-30 tahun. Bahkan ada yang sampai 45 tahun di satu provinsi. Sedangkan untuk haji khusus, waiting listnya lebih sedikit sehingga masa tunggunya bisa lebih singkat, sekitar 7 tahun. Nah, kemudian apa itu haji furoda? Haji furoda ini merupakan program ibadah haji dengan visa haji yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dinamakan visa haji mujamalah yang dilaksanakan tanpa melalui kuota haji reguler. Jadi haji furoda tidak menggunakan kuota resmi pemerintah, tetapi kuota diberikan sebagai undangan dari pemerintah Arab Saudi kepada orang-orang yang mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi. Sejak tahun 2019, haji furoda ini kemudian ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 harus berangkat atau wajib berangkat bersama dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, sehingga mereka tercatat siapa-siapa dan berapa orang yang berangkat. Kalau dulu haji furoda ini bebas, tidak ada ketentuan, harus berangkat dengan PIHK. Kemudian dari sisi masa tunggu, tentunya haji furoda ini tahun ini mendaftar dan tahun ini juga bisa berangkat menuju Arab Saudi. Ya, berbeda dengan kuota resmi dari pemerintah, maka ada antrian, tetapi haji furoda ini tidak mengantri, langsung berangkat. Tetapi dari sisi biayanya tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan haji khusus, apalagi kalau kita bandingkan dengan haji reguler. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan para calon jemaah dan umat muslim seluruhnya bisa memilih mana yang sesuai untuk kondisi pribadinya. Tentu pertimbangannya seperti ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin juga terkait dengan penugasan-penugasan di kantornya, instansinya, dan faktor-faktor lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.